Meningkatnya prestasi tim nasional Indonesia mendapatkan tanggapan berbeda dari berbagai pihak. Sebagian pihak ada yang memberikan apresiasi, tapi sebagian lagi ada yang menyampaikan kritikannya. Namun semua tanggapan tersebut nggak dijadikan alasan untuk terpecah belah. Sebaliknya, seluruh pihak harus dirangkul menjadi satu untuk membentuk tim nasional yang lebih kuat dan solid. Cetakul coba merangkum tanggapan berbeda terkait meningkatnya kualitas tim nasional Indonesia sebagai berikut. Perbaikan kualitas timnas Indonesia di era baru PSSI. Timnas Indonesia sempat mengalami masa kelam sejak dilatih oleh Simon McManamy di tahun 2018. Peringkat skuad Garuda saat itu terus merosot hingga berada di ranking ke-175 dunia. Alhasil, Simon menjadi salah satu pelatih terburuk dalam sejarah dan hanya bertahan selama 9 bulan saja. Sang pelatih gagal memenuhi target di kualifikasi Piala Dunia 2022. Muhammad Iriawan selaku ketua PSSI saat itu langsung menunjuk Sintayong sebagai pelatih baru. Bersama Coach Shin, prestasi skuad Merah Putih perlahan meningkat. Puncaknya saat PSSI diambil alih oleh Erick Thohir. Proyek Coach Shin mencari pemain keturunan didukung penuh oleh Erick Thohir dengan tujuan meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Sintayong menyebut program naturalisasi ini bisa membawa timnas Indonesia bersaing di level Asia. Dengan hadirnya mereka, prestasi skuad Garuda dijamin akan mengalami peningkatan. Benar saja, Sintayong sukses mencatatkan berbagai sejarah. Salah satunya adalah lolos ke Piala Asia 2023 sejak 2007 dan lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Terbaru, timnas Indonesia mampu bersaing dengan sejumlah negara langganan Piala Dunia. Gak mengherankan PSSI dan Sintayong melanjutkan proyek naturalisasi yang dinilai sukses. Justinus Laksana. Justinus Laksana menjadi pihak yang paling getol mendukung proyek naturalisasi Sintayong. Coach Justin menyebut sang pelatih telah berhasil membawa perubahan yang signifikan. Salah satunya adalah Coach Shin mampu mengubah mental pemain menjadi lebih disiplin. Gak mengherankan Coach Justin mendukung penuh Sintayong melanjutkan proyek naturalisasi tersebut. Sebenarnya dirinya gak berminat untuk menjatuhkan mental pemain lokal. Coach Justin bilang semua pemain bisa bersaing asalkan selalu disiplin dan bisa memberikan prestasi. Dia berharap kalau pemain lokal bisa banyak mengambil pelajaran dari punggawa abroad di Eropa. Selain itu, Coach Justin juga meminta netizen untuk nggak membeda-bedakan naturalisasi dan lokal. Alasannya itu akan membuat para pemain lainnya merasa sakit hati. Sebab pemain naturalisasi sendiri masih punya darah Indonesia baik dari orang tua ataupun leluhurnya. Oki Rengga Winata. Gak cuma Coach Justin, Oki Rengga Winata juga mendukung penuh proyek naturalisasi timnas Indonesia. Pemeran utama film agak lain ini bilang proyek tersebut telah mencetak banyak prestasi. Oki juga menilai program naturalisasi bisa meningkatkan persaingan antar pemain. Salah satu sisi positifnya adalah para pemain lokal nggak selalu berada di zona nyamannya. Mereka bisa bersaing dan mengambil pengalaman di luar negeri agar nggak selalu tergerus. Selain itu, mantan kiper profesional ini juga turut memprediksi program ini akan bisa memberikan manfaat untuk jangka panjang. Salah satunya adalah prestasi timnas Indonesia yang terus meningkat dan bakal disegani di Asia. Bung Ropan. Roni Panganaman juga menjadi salah satu pundit yang ikut mendukung program naturalisasi. Bung Ropan bahkan kerap memberikan informasi terkait pemain keturunan terbaru. Salah satunya adalah PSSI pernah mendekati Ole Romeni. Bung Ropan menganggap kedatangan sang bobber akan mempermudah langkah skuad Garuda di ronde ketiga. Selain itu, Bung Ropan juga sempat membocorkan percakapannya dengan Erick Thohir.
Roni mengatakan saat ini pihak PSSI tengah mengincar pemain keturunan Grade A. Kemudian dia juga menanyakan peluang dinaturalisasinya Kevin Dix, Jero Riedewald, dan juga Ole Romeni. Sontak Pak Erik menjawab saat ini tengah mengusahakan Dix dan Romeni terlebih dahulu. Namun Bung Ropan mengingatkan kepada para netizen untuk nggak berharap lebih. Pasalnya pemain Grade A ini cukup sulit untuk dinaturalisasi. Bung Binder. Berbeda dengan komentar Bung Binder yang menyatakan Indonesia butuh pemain keturunan berkualitas. Alasannya hal itu bisa meningkatkan kualitas sepak bola tanah air. Bung Binder juga menghimbau para pengamat sepak bola lainnya untuk nggak khawatir dengan program ini. Dia menyebut proyek naturalisasi nggak akan mematikan karir pemain lokal. Binder Singh menganggap hal ini sudah dipikirkan matang-matang oleh Sintayong. Sang pundit juga menjelaskan jika Coach Shin tetap nggak melupakan para pemain lokal dari Liga 1. Saat itu dia menyoroti Sintayong yang memanggil Wahyu Prasetyo. Bung Binder mengingatkan para pemain lokal untuk tetap terus berjuang mempertahankan posisinya. Bung Toel. Meskipun banyak yang mendukung, gak sedikit juga pihak yang menolak keras proyek naturalisasi Sintayong, termasuk Bung Toel yang namanya kerap viral dan menjadi sorotan netizen. Pria bernama Tommy Welly ini kesal bukan kepalang karena Coach Shin mengabaikan pemain Liga 1. Bung Toel mengatakan para pemain keturunan gak memberikan dampak yang positif. Namun Sintayong enggan mendengari kritikan Bung Toel. Meskipun kesal, Coach Shin bilang orang seperti ini masih dibutuhkan agar sepak bola Indonesia lebih berkembang. Peter Gonta. Peter Gonta menjadi sorotan publik sepak bola usai menyampaikan sejumlah fakta mengejutkan. Mantan dubes Indonesia untuk Polandia ini menyoroti PSSI yang melakukan naturalisasi besar-besaran. Peter Gonta mengkritik starting lineup timnas Indonesia di laga kontra Australia. Dari 11 pemain yang diturunkan, hanya 2 pemain yang merupakan warga asli dan bukan keturunan. Kemudian Peter Gonta menyebut jika dirinya malu karena mayoritas pemain timnas Indonesia adalah warga asing. Bahkan dia menyebut naturalisasi pemain ini hanyalah bersifat sementara. Pasalnya pemain keturunan punya 2 paspor yang setelah selesai bermain akan kembali ke negaranya masing-masing. Peter Gonta menyarankan harusnya PSSI lebih fokus membina pemain muda. Arya Sinulinga mengatakan ada orang yang ingin menggembosi prestasi tim nasional Indonesia dengan isu yang gak jelas. Lebih lanjut, dia menegaskan jika pemain keturunan juga punya darah Indonesia. Rocky Gerung. Setelah komentar dari Peter Gonta, kembali muncul juga kritikan naturalisasi yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Dia menyoroti kondisi timnas Indonesia yang mayoritas diisi pemain keturunan. Nggak tanggung-tanggung, Rocky Gerung menilai naturalisasi hanyalah penipuan semata. Dia mengatakan seharusnya masyarakat nggak begitu euforia atas meningkatnya prestasi Indonesia. Pasalnya yang bermain dalam timnas Indonesia bukanlah timnas yang dimimpikan bersama. Tanggapan kontroversi dari Rocky Gerung ini mendapatkan respon beragam dari para netizen. Salah seorang netizen berkomentar bijak dan seolah setuju dengan komentar Rocky Gerung. Netizen ini menuliskan jika tujuan Rocky adalah menguatkan kualitas bibit pemain muda. Anjas Asmara. Terakhir ada Anjas Asmara yang gak yakin dengan proyek naturalisasi bisa menghasilkan prestasi jangka panjang. Legenda timnas Indonesia ini menyebut PSSI pemalas dan mau enaknya saja. Pasalnya PSSI ogah memoles bakat-bakat lokal sejak usia dini. Selain itu, Anjas Asmara juga mengkritik skema Sintayong yang kerap parkir bus saat menghadapi tim-tim kuat. Dia bahkan menyarankan PSSI untuk segera memecat Sintayong dan menunjuk Pep Guardiola. Itulah ulasan tanggapan berbeda terkait meningkatnya kualitas timnas Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.